Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada sebuah update dari Fabrizio Romano yang ingin gue bahas secara ringan amatiran terkait dengan keadaan Sporting Director dari Manchester United. Jadi dengan cabutnya Dan Ashworth yang sudah tidak lagi di klub, ini akan seperti apa? Apakah akan ditunjuk yang baru ataukah seperti apa? Dari yang disebutkan oleh Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Manchester United memang sempat dikaitkan dengan beberapa nama ya, Andre Berta misalnya, ataupun juga nama-nama lain, tapi belum ada pergerakan yang konkret dari manajemen Manchester United untuk mencari sporting director yang baru. Walaupun demikian ya, artinya langkah konkret adalah mereka mendekati pihak yang tertentu gitu ya, mungkin pihak dari sebuah nama ya, atau beberapa nama. Belum ada seperti itu. Tapi ditegaskan bahwa manajemen Manchester United ini tetap mencari untuk posisi sporting director. Nah, dari situ gue tangkap bahwa dari struktur organisasi tidak ada perubahan nih, tetap dengan seorang sporting director, dengan posisi sporting director. Karena sempat ada beberapa informasi yang gue dapatkan yang menyebutkan bahwa Manchester United ataupun manajemen Manchester United kali ini eksekutifnya ya, itu akan menyingkirkan posisi dari sporting director karena ya ketidakcocokan dengan seorang Dan Ashworth. Tapi ternyata tidak seperti itu. Posisinya tetap ada. Mereka sekarang sedang dalam proses, mungkin proses tahap awal ya, untuk mencari kandidat nih. Mungkin akan ada beberapa nama di sana, gue asumsikan seperti itu. Menarik juga disebutkan bahwa untuk karena salah satu hal juga yang dilakukan oleh sporting director adalah bergerak di bursa transfer ya, dan juga ada banyak hal lainnya juga terkait dengan perpanjangan kontrak dan lain-lain. Ini akan diurusi oleh Jason Wilcox sebagai technical director. Jadi dia ada rangkap tugas nih sebagai technical director dan juga sporting director, paling tidak menurut Fabrizio Romano sampai dengan menuju bursa musim panas tahun depan. Dari situ kalau gua artikan bahwa nampaknya untuk transfer Januari ini masih Jason Wilcox, tapi seperti Diego Leon yang kan didatangkan dari Paraguay, ini kinerja dari Jason Wilcox. Tentu saja bekerja juga dengan pemandu bakat, dengan agen dan lain-lain ya. Tapi bursa transfer Januari tetap dengan Jason Wilcox. Walaupun demikian, gue berpikir bursa transfer Januari nampaknya Manchester United akan sepi-sepi saja. Menurut gue seperti itu sih. Baru mungkin di transfer musim panas akan lebih aktif bergerak. Nah, yang menarik adalah akankah Jason Wilcox memimpin pergerakan di bursa transfer musim panas atau sporting director yang baru? Kalau kita melihat timeline ya, saat ini Manchester United ada di bulan Desember, atau kita berada di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, masih sekitar ada 7 bulanan sebelum memasuki bursa transfer musim panas. Tapi menurut gua idealnya sporting director nama itu sudah ada sebelum musim kompetisi ini selesai. Harapan gua ya, ketika Manchester United selesai musim ini nanti di bulan Mei, nama itu sudah ada. Dan ada semacam kayak handover pekerjaan, tugas, dan update informasi ya, proses dan lain-lain dari Jason Wilcox ke sporting director yang baru di sekitar bulan Mei ataupun Juni, sehingga mereka bisa berkolaborasi ya untuk bergerak di bursa transfer di bulan Juli nanti. Tentu saja ini menimbang masukan dari dari Ruben Amorim ya, di mana menurut gue juga memegang peranan yang penting. Laurie Whitwell juga mengatakan bahwa Jason Wilcox ini berada di lapangan latihan setiap hari untuk melihat latihan, dan segala keputusan terkait dengan starting 11 dan lain-lain ini memang ada komunikasi yang jelas, yang dekat antara Jason Wilcox dengan Ruben Amorim. Dan kalau gue lihat memang peran dari technical director ya, salah satunya juga ya untuk membantu ya kan tim dari sisi teknis, dan ini yang dilakukan oleh Jason Wilcox dengan berada di lapangan latihan setiap hari. Nah, balik lagi nih, siapa nama dari sporting director ini belum ada, tapi Manchester United sedang dalam proses pencarian. Tapi walaupun demikian ya, gue juga melihat apakah ada kemungkinan yang lain. Tetap ada. Apa itu kemungkinan yang lain? Jason Wilcox bisa jadi akan
akan dipromosikan. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan dengan ya ada perekrutan lain untuk posisi dari Jason Wilcox sebagai technical director. Ya sebagai konsekuensi tentu saja. Tapi menurut gue penting ditegaskan juga sekali lagi, ya Manchester United ini belum pernah ada sporting director sebelumnya. Dan sporting director yang pertama adalah Dan Ashworth, di mana Dan Ashworth ini dinilai nilai 10 dari 10 ya kan oleh Sir Jim Ratcliffe. Namun hanya 5 bulan, kurang lebih 5 bulan semenjak dia bekerja dari bulan Juli, setelah dinantikan dari bulan Februari, ini selesai di Manchester United. Apa yang salah dengan hal ini dan bisa dijadikan pelajaran penting dalam merekrut sporting director yang baru? Menurut gue ada 2 hal kalau melihat situasinya saat ini. Nomor 1, Omar Berada. Dan Ashworth diberitakan memang tidak memiliki sinergi yang bagus dengan Omar Berada. Gue tidak melihat bahwa Dan Ashworth ini jelek atau karena banyak sekali fans karena hal seperti ini lalu menganggap ya dia jelek karena lihat aja tuh nama-nama calon pelatih dan menurut gue tuh terlalu pendek kalau menyimpulkan seperti itu. Pelatih siapapun itu butuh memiliki sinergi yang erat juga dengan sporting director. Dan ketika ada ketidaksamaan visi antara sporting director dan juga CEO, disitulah menurut gue masalahnya. Ya, karena sporting director dengan apapun keputusannya, dia juga harus bisa membuat yakin CEO atau bahkan top eksekutif atau bahkan owner dari klub. Dan Dan Ashworth dinilai tidak sejalan dengan hal tersebut. Nah, balik lagi nih. Penting untuk sporting director yang baru ini bisa bersinergi dengan Omar Berada. Nah, ini harus seperti apa? Apakah dengan orang yang pernah bekerja dengan Omar Berada? Iya, itu salah satu opsinya. Atau Omar Berada dilibatkan dalam pencarian, dan memang harus seperti itu. Sebelumnya Omar Berada tidak dilibatkan. Omar Berada bersama dengan Dan Ashworth ini ditunjuk langsung ya kan oleh Ineos melalui owner Sir Jim Ratcliffe. Dan menurut gua ini tidak bisa diulangi lagi. Justru Omar Berada yang harus take in charge nih, harus memimpin perburuan sporting director yang baru. Nah, dalam prosesnya tidak hanya dengan Omar Berada, tapi juga dengan Jason Wilcox atau bahkan dengan Ruben Amorim. Dari situ gue melihat ya, memang harusnya ada proses semacam kayak screening atau bahkan interview yang dilakukan dan melibatkan setidaknya Omar Berada, Jason Wilcox, serta Ruben Amorim. Menurut gue seperti itu. Mungkin Ruben Amorim agak kecil ya, karena ya dia sebagai head coach harusnya dia tidak terlalu banyak terlibat terkait dengan hal ini, tapi bisa lah diberikan porsi sedikit gitu ya, untuk karena sporting director juga akan bekerja dengan head coach. Peran dari owner menurut gua hanya sebagai finalisasi saja, lampu merah atau lampu hijau, yes or no saja, tidak perlu dilibatkan terlalu jauh. Menurut gua seperti itu, karena secara hierarki juga tanggung jawab dari sporting director ini kepada CEO. Dan sejatinya posisi dari sporting director ini membantu ya kan dari tugas CEO khusus untuk urusan football operation. Gua melihat seperti itu sih. Dan kita lihat akan seperti apa ini. Ya mungkin prosesnya akan memakan waktu, dan menurut gua harusnya memang seperti itu. Tidak langsung hanya ditunjuk berdasarkan ABCD ya. Misalnya CV ataupun juga kompetensi di periode sebelumnya. Enggak. Sinergi. Ini penting sekali. Edwin van der Sar di salah satu wawancaranya juga pernah mengatakan ya, salah satu kesuksesan pada saat dia berada di Ajax yaitu adalah semua pihak, semua posisi ini terhubung dengan solid. Dan ketika ada sedikit saja yang tidak bisa terhubung atau tidak bekerja dengan bagus, ini bisa memberikan impact yang sangat luar biasa kepada kinerja lain-lain, dan tentu saja muaranya nanti akan ke performa di atas lapangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.